Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Semoga semua berada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Mari pagi hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu. Tuhan yang mengasihi kami, hari lepas hari Tuhan berikan anugerah demi anugerah. Karena itu biarlah di dalam menjalani hari ini anugerah Tuhan tetap nyata dan kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini terambil daripada Imamat pasal 23 ayat 26 sampai 28. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, ini adalah salah satu hari terpenting atau bahkan bisa dibilang hari yang paling dianggap suci bagi masyarakat Yahudi, yaitu hari pendamaian, Day of Atonement atau hari penebusan. Beberapa orang juga mengerti hari itu sebagai Yom Kippur. Peringatan ini jatuh pada hari ke-10 bulan ke-7 atau bulan Tishri dalam kalender Ibrani. Kalau kalender kita sekarang mungkin sekitar bulan September atau Oktober dalam kalender Gregorian. Di hari tersebut, orang Yahudi di seluruh penjuru dunia akan datang ke sinagog memohonkan pengampunan kepada Tuhan. Pada masa Perjanjian Lama, inilah hari di mana imam besar masuk ke dalam ruang paling kudus, ruang maha suci, ruang maha kudus yang melambangkan kehadiran Allah, dan mempersembahkan korban, memohonkan pengampunan dosa bagi umat Yahudi. Di hari itu, orang Yahudi berhenti melakukan segala aktivitasnya. Karena itu hari itu disebut sabatnya, hari sabat. Juga orang Yahudi melakukan puasa dan mempersembahkan korban kepada Allah. Hari pendamaian ini penting bagi orang Israel saat itu karena mereka sadar bahwa dosa yang mereka lakukan menimbulkan murka Allah dan mereka berada dalam bahaya, sehingga mereka harus memohonkan pengampunan dan belas kasihan dari Allah. Peringatan hari seperti ini akan terus mengajarkan, terus mengingatkan kepada orang Israel bagaimana Allah itu kudus, bagaimana sifat kekudusan Allah, dan bagaimana mereka harus tetap merendahkan diri kepada Allah. Namun sekarang apa artinya ini bagi kita sekalian sebagai orang Kristen? Seperti Ibrani 10 ayat 1 mengatakan atau menjelaskan bahwa apa yang dicatat di dalam Taurat termasuk peringatan hari ini, hari-hari seperti pendamaian ini, sesungguhnya hanyalah bayangan daripada keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat keselamatan itu sendiri. Semua ini, hari-hari ini memiliki arti yang lebih jelas saat kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Jika sebelumnya manusia melalui imam besar mempersembahkan korban kepada Allah, memohonkan pengampunan, itu dilakukan terus-menerus setiap tahun. Tapi ketika Mesias datang, Mesias sendiri yang menyelesaikannya dengan persembahan dirinya sendiri. Pendamaian telah terjadi saat Yesus Kristus menyerahkan diri sebagai korban pendamaian bagi kita. Tapi sekalipun kita tidak mengadakan ritual seperti ini lagi, ada suatu hal yang perlu kita renungkan. Bahwa Allah sangat memperhatikan sebuah relasi dengannya. Allah bahkan harus mengutus anaknya untuk membereskan relasi dengan dia. Karena itu jika Kristus telah berkorban untuk memulihkan relasi dengan kita, maka bukankah seharusnya kita melihat relasi dengan Allah sebagai hal yang berharga? Ada hal-hal yang dapat mengganggu relasi kita dengan dia. Kesibukan pasti rentan membuat kita kesampingkan relasi dengan Tuhan. Tidak ada waktu untuk merenungkan firman, sudah terlalu lelah untuk berdoa. Atau kesenangan dan hobi, itu juga dapat membuat kita melupakan relasi dengan Tuhan.
Fokus kita tertuju pada apa yang menyenangkan hati kita, membuat kita tidak bersungguh-sungguh berelasi dengan Dia. Kekecewaan juga dapat membuat kita menjadi enggan berelasi dengan Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita kembali melihat relasi dengan Tuhan sebagai sesuatu yang serius untuk dibangun. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, sekali lagi biarlah ketika kami mengingat apa yang Tuhan telah perbuat buat kami mengingat relasi yang penting dengan Tuhan. Dan kami boleh membangun relasi itu hari lepas hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.